Perkenalkan, nama saya Darmoli Brusagala. Saya ingin mempresentasikan tentang buku besar perusahaan dagang. Di sini adalah tugas dari pengantar akuntansi, yaitu dari kampus Usahi. Daftar isi yang akan saya jelaskan di sini antara lain: pertama, pengertian buku besar; kedua, klasifikasi buku besar; ketiga, fungsi buku besar; keempat, tujuan buku besar; kelima, manfaat buku besar; keenam, bentuk buku besar; ketujuh, cara posting di buku besar. Pertama, pengertian buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahap catatan terakhir dalam akuntansi, Book of Final Entry, yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Yang kedua, klasifikasi buku besar. Klasifikasi buku besar terbagi menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum seringkali disebut dengan istilah buku besar induk. Buku besar ini berisi semua pengkiraan yang kalian dapat dalam suatu periode tertentu, seperti kas, piutang, piutang usaha, utang usaha, dan juga modal. Perkiraan ini terdiri sendiri dan berfungsi untuk mengiktisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal usaha. Yang kedua, buku besar pembantu. Buku besar pembantu seringkali disebut dengan istilah buku tambahan. Di dalamnya terdapat sekelompok rekening yang khusus untuk mencatat piutang usaha dan utang usaha secara detail. Buku besar pembantu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu piutang usaha yaitu buku piutang yang khusus merinci langganan kredit. Kepada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit, di mana lokasi, alamat, dan beberapa jurnal transaksinya akan dilaksanakan. Yang kedua, buku besar pembantu. Buku besar pembantu utang yaitu buku utang yang khusus mencatat setiap pemasukan secara terperinci. Siapa saja pemasok yang memberikan pinjaman kredit dan beberapa jumlah utangnya. Yang pembahasan kita yang ketiga yaitu fungsi buku besar. Suatu perusahaan harus mempunyai buku besar karena buku besar memegang fungsi yang sangat penting bagi perusahaan. Buku besar berfungsi untuk merangkum segala jenis transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Selain itu, buku besar juga bisa digunakan sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan, mulai dari jumlah yang besar hingga yang kecil. Fungsi dari sistem buku besar umum yaitu mengumpulkan data transaksi, mengklasifikasi dan mengodekan data transaksi dan akun, memvalidasikan transaksi yang terkumpul, mengupdatekan akun buku besar umum dan file transaksi, mencatatkan penyesuaian terhadap akun, mempersiapkan laporan keuangan. Fungsi buku besar pembantu adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan karena buku besar umum terdiri dari akun-akun yang jumlahnya lebih sedikit. Hal ini juga akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam buku besar umum. Ketelitian dalam pembukuan dapat diuji dengan membandingkan saldo dalam akun buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku pembantu. Dapat diadakan pembagian tugas dalam pengerjaan akuntansi. Memungkinkan pembukuan harian dari bukti-bukti pendukung transaksi ke dalam buku pembantu. Bisa segera diketahui jumlah macam-macam elemen. Untuk mengendalikan akuntansi yang banyak elemennya seperti hutang, piutang, dan persediaan. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan buku besar.
Pertama, mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Kedua, memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Ketiga, menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Keempat, mengakomodasikan entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Kelima, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Pembahasan kita selanjutnya adalah manfaat buku besar. Yang pertama, mencatat semua transaksi akuntansi dengan kuat. Yang kedua, melakukan posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. Ketiga, menjaga keseimbangan pada perkiraan yang ada baik itu di kolom debit ataupun kredit. Keempat, akomodasi entry jurnal menyesuaikan yang diperlukan. Kelima, membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Bentuk-bentuk buku besar. Pertama, bentuk T atau T-account. Bentuk buku besar ini adalah yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri menunjukkan debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Bentuk yang kedua adalah bentuk skantro. Bentuk ini adalah buku besar. Bentuk skantro bisa disebut bentuk dua kolom. Skantro artinya sebelah menyebelah, yaitu dibagi dua, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit. Contoh buku besar skantro yaitu nama akun, hutang usaha, dan kode 201. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk STEF berkolom saldo tunggal atau 3 kolom. Bentuk ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Bentuk yang keempat yaitu bentuk STAF berkolom saldo rangkap yaitu 4 kolom. Bentuk ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggalnya. Hanya perbedaannya kolom saldo dibagi 2 kolom yaitu kolom debit dan kolom kredit. Pembahasan kita yang terakhir adalah cara memposting di buku besar. Posting atau pemindah bukuan adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Yang pertama, rekening yang ada di sisi debit neraca dicatat sebagai saldo debit dan rekening yang ada di sisi kredit neraca dicatat sebagai saldo kredit. Yang kedua, pencatatan tanggal terjadinya transaksi yang diambilkan dari tanggal transaksi pada jurnal ke dalam tanggal rekening buku besar yang bersangkutan. Yang ketiga, pencatatan keterangan yang diambilkan dari keterangan atau uraian dari jurnal ke kolam keterangan pada rekening buku besar yang bersangkutan. Keempat, pencatatan jumlah debat dalam jurnal ke dalam debat rekening yang bersangkutan dan mencatat jumlah kredit dalam jurnal ke kolom kredit rekening yang bersangkutan. Keenam, pencatatan nomor halaman jurnal ke kolom referensi atau ref rekening buku besar yang bersangkutan. Ketujuh, jika rekening dalam jurnal sudah dibukukan ke dalam rekening buku besar, di kolom referensi juga dicantum nomor kode rekening yang bersangkutan. Kedelapan, pencatatan debit akan menambah saldo debit atau mengurangi saldo kredit, sedangkan pencatatan kredit akan mengurangi saldo debit atau menambah saldo kredit. Sekian yang dapat saya presentasikan tentang buku besar perusahaan dagang. Terima kasih.